Ya teman, balik lagi sama saya dan di sini saya kedatangan suatu casing dari Aerocool yang dimana saya dikirimi untuk mereviewnya apakah ini bagus atau tidak. Di harganya di bawah 500.000 untuk seri terbaru dari Aerocool, tipenya mini tower case. Dan bisa dibilang seperti contoh yang ada di sini, kayak semi aquarium lah di zaman sekarang di tahun 2024 dari segi tipe casing yang ada di sini. Dan di sini ini adalah Aerocool Viewport Mini. Ya pasti kalian tahu lah, kalau misalnya mini berarti tipenya MATX bukannya ATX. Dan di sini menampakkan casingnya, di bagian samping ada tempered glass, di bagian depan ada tempered glass juga seperti contoh akuarium. Untuk fan-nya di bagian samping, di bagian atas dan juga di bagian belakang. Meskipun di bagian samping sini itu polosan aja, tidak ada ruga sama sekali. Mungkin bisa lah dikasih stiker di bagian samping ini. Dan ini dibanderol di harga 470.000 sampai di 500.000. Beda toko, beda harga. Jadi tinggal disesuaikan aja lah apakah ini worth it atau tidak. Yang dimana udah free 3 fan ARGB di bagian samping 2, di bagian belakang 1. Ya lumayan banget sih, apalagi tipenya ARGB ya, bukan RGB biasa. Kalau bisa dihitung-hitung sih ya, mungkin kalau harga casingnya doang di 300 ribuan kecil. Kurang lebihnya seperti itu. Dan seperti biasa, kita akan tes saja nanti apakah bagus atau tidak sirkulasi udaranya 1:1 jika lo kaca di bagian samping dibuka maupun ditutup, serta kelebihan dan juga kekurangan di casing yang ada di sini. Dan sebelum itu jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut, yang pertama di sini kita bacakan dari spesifikasinya di bagian belakang box ini ya, ada speknya semua lengkap. Coba aku bacakan dulu sebelum saya membongkar casing ini. Yang pertama, untuk yang ada di sini dia menggunakan body material ya SPCC dengan ketebalan di 0,5 mm, yaitu standar pada umumnya lah, di harga di bawah 500.000 menggunakan 0,5. Yang penting bukan di bawah 0,5 lah. Seperti ini suaranya. Udah cukup bagus. Dan juga di sini support tipe MATX maupun ATX karena cuma support di 4 slot PCIe. Serta dari segi harddisknya support 1 aja 3,5 in serta SSD 2 maksimalnya. Tapi kita akan cek aja nanti apakah bisa lebih atau tidak. Serta untuk GPU supportnya sampai di 355 mm. Jadi dari sini ke sini, table fan bisa lah untuk menggunakan GPU. Jadi nyaman, semua bisa masuk. Karena rata-rata table fan di 300 sampai di 310 mm untuk GPU. Tapi kalau yang ini di 355. Serta CPU coolernya sampai di 165 mm. Dari sini ke sini, jadi memang sangat lebar sekali. Jadi semua tipe CPU cooler yang menggunakan heatsink bisa masuk lah. Jadi aman. Dan juga air coolingnya untuk fan di bagian samping 2, atas 2, di bagian belakang 1. Untuk yang 14 cm cuma support di bagian atas saja. Jadi ya seperti itulah. Apalagi radiatornya sampai di 280 mm. Ya itu sih. Cuma di bagian atas saja untuk ini. Meskipun di bagian belakang bisa cuma di 120 mm. Tapi lebih cakep kalau bisa dikasih dual fan di bagian atas untuk radiator. Kurang lebih seperti itu dari segi spesifikasi yang ada di bagian sini. Dan juga ada tambahan sih, internal kabel manajemen 24,5 mm. Kita akan cek aja nanti apakah sesuai atau tidak. Dan aku kasih bawah dulu untuk boxnya supaya tidak rame. Ya seperti itu. Dan di sini untuk penampakannya, ini casingnya tipenya MATX. Dan yang paling bagus, dia itu tanpa baut sama sekali di bagian membuka tempered glass samping maupun di bagian belakang. Tinggal diklip aja di bagian samping ini, ditarik ke depan seperti ini ya. Hati-hati untuk membukanya. Ya, enggak, agak berat sih. Ya, ini ya. Klipnya di bagian atas, kiri, kanan. Tinggal didorong aja, udah simple. Dari sini tempered glassnya di bagian atas, bawah, kirinya tersebut dia tuh ada bezelnya juga. Terbilang ini udah bagus. Dan gua kasih sini dulu supaya aman. Di bagian dalam ada bekas petunjuknya semua lah untuk casingnya Viewport Mini Aerocool. Tapi kita skip aja untuk ini. Dan di bagian dalam penampakannya ini bisa dibilang gitu simple dan juga sangat elegan lah. Apalagi di bagian bawah sini ya, itu ada kabel manajemen untuk GPU card untuk kabel-kabelnya supaya ditata rapi, berbeda seperti dimasukkan di bagian bawah motherboard ini. Dan di bagian atas ini ada slot sangat lebar banget, yang dimana tersebut bisa sampai di 3 slot PCIe lah di bagian atas ya untuk radiator. Jadi udah sangat aman sekali. Dan apalagi tipe motherboardnya, dia itu support sampai di 4 slot RAM. Di bagian sini masih ada baut-bautnya ya, jadi nyaman, bukan tipe 2 slot RAM seperti tipe akuarium pada umumnya di harga terjangkau. Itu ya, seperti ini penampakan di bagian depan. Dan di bagian sini
dia tuh ada logo Aerocool-nya kecil di bagian pojok sini, dan di sini masih ada plastik untuk tempered glass-nya ya. Coba aku buka aja supaya lebih cakep gambarannya. Seperti ini ya. Masih bawah dulu. Dan di bagian atas sini dia tuh ada dust filter-nya. Nih. Dan di bagian sini juga untuk I/O port-nya kita cek. Dia tuh ada tombol power, tombol reset, USB 2.0 ada 2, audio jack mic maupun headset, serta ada USB 3.0 ada 1, serta ada tombol LED-nya. Tombol LED untuk mengganti LED di bagian casing maupun yang lainnya jika lo support. Intinya seperti itu. Dan coba kita lihat di bagian belakang sini. Dia tuh standar pada umumnya lah. Nih ya, ada 4 PC slot. Dan kita buka di bagian belakang sangat simpel juga, tinggal ditarik aja. Seperti di tempered glass kaca depan. Ya, seperti ini. Sangat simpel sekali. Dan di bagian belakang sini dia tuh juga ada ventilasi untuk sirkulasi udaranya. Meskipun di bagian ini tidak ada dust filter sama sekali. Dan apalagi kalau kita cek dari segi fan free-nya, dia tuh mengambil udara dari luar ke dalam. Tapi sayangnya di bagian samping tidak ada dust filternya. Harusnya dikasih supaya lebih bagus untuk dust filter. Dan juga di sini tipenya yaitu flat. Aku kasih bawah dulu supaya tidak rame. Dan kita lihat di bagian belakang sini. Wow. Ini ada banyak perkabelan sih dari segi USB maupun yang lainnya. Coba kita buka satu-satu. Untuk ini dia itu tertata rapi sih, jadi aku ambil dulu ya. Perkabelan dari segi audio USB 2.0, 3.0 dan juga kabel front panel ini terbilang bukan flat semua kebanyakan, jadi ya tidak termasuk bagus, tapi nggak masalah sih untuk ini, tetap masih aman. Dan di bagian ini perkabelan fan-nya dia tuh menggunakan power pin dari molek ke power supply, dan juga untuk mengganti warnanya dia sudah otomatis menggunakan yang ada di sini tombol LED-nya. Kalau misal menggunakan Mobo juga bisa lah, karena ada 3 pin RGB, jadinya aman untuk free fan yang ada di sini. Terbilang ini bagus. Dan juga kabel-kabelnya yang ada di sini maupun baut-bautnya dia itu standar pada umumnya berwarna hitam, dan juga ada kabel case. Di bagian belakang sini ada harddisknya juga, ada satu slot harddisk yang dimana sebenarnya bisa dikasih 2 harddisk lah untuk maksimalnya, tapi tergantung akalan kalian lah. Bisa diakali maksimal 2 harddisk maupun 2 SSD juga, intinya seperti itu. Dan apalagi di bagian belakang sini ada slot SSD. Dan lanjut dari segi perkabelan manajemen di space internal belakang, dia tuh kalau dilihat sangat lebar lah, 2-3 cm seperti di spek di kardusnya. Terbilang ini bagus. Untuk manajemen kabel dan juga menata serta merapikannya, ini pastinya simple. Kurang lebihnya seperti itu di bagian belakang ini casingnya. Dan lanjut di bagian bawahnya, dia tuh ada dust filter untuk power supply. Ini juga bagus ya, cuma kurang di bagian samping aja di fan yang tadi. Ada kaki casingnya, ada 4, dia tuh tinggi, bundar, dan juga ada busanya. Ya, ini udah bagus sih untuk meredam getaran maupun yang lainnya. Intinya seperti itu. Dan apakah ini worth it atau tidak? Di harga 470.000 sampai di 500.000. Dan juga tipe warnanya sih katanya ada 2 warna, tapi setauku sih yang dijual baru warna hitam sih. Mungkin next time ada berwarna putih. Tinggal menyesuaikan kesukaan kalian aja untuk itu. Itu aja, nggak usah berlama-lama. Lanjut ke tes review dari segi perbandingan sirkulasi udaranya 1:1 atau tidak, serta kelebihan dan juga kekurangan di casing ini. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi pengujian sirkulasi udaranya, apakah ini best airflow atau tidak. Yang pertama, tanpa kaca dulu. Untuk minimalnya mendapatkan di 36 derajat dan juga maksimalnya di 65 derajat untuk tanpa kaca. Dan kalau kita bandingkan pakai kaca di bagian samping, untuk minimalnya mendapatkan di 37 derajat dan juga maksimalnya di 66 derajat. Dan kalau kita bandingkan, semuanya cuma terpaut di 1 derajat dari segi minimal maupun maksimalnya. Bisa dibilang ini udah bagus dari segi sirkulasi udaranya, meskipun belum sempurna. Dan lanjut ke kelebihannya. Yang pertama, suhunya dingin, dibuka maupun ditutup seperti di pengujian sebelumnya. Cuma terpaut di 1 derajat aja dari segi minimal maupun maksimalnya. Ini sirkulasi udaranya dia itu bagus. Lalu yang kedua, support CPU cooler sampai di 165 mm. Jadi semua CPU cooler yang menggunakan pipa dia itu bisa masuk lah untuk yang ada di sini.
Karena rata-rata CPU cooler yang menggunakan pipa di 155 sampai di 160. Tapi kalau yang ini dia tuh lebih. Dan lalu radiatornya up to sampai di 280 mm. Dual fan 14 cm fan-nya. Bisa dibilang ini udah bagus juga. Kalau yang 14 cm silahkan pasang di bagian atas menggunakan radiator. Dan lalu GPU up to sampai di 355 mm. Triple fan dia tuh bisa masuk di casing yang ada di sini. Jadinya aman lah. Tidak usah khawatir untuk GPU. Dan lalu yang ketiga, tempered glassnya tipe clip di bagian samping, tinggal dibuka aja secara hati-hati supaya lebih aman. Dan juga di bagian set sampingnya, dia tuh juga tipe clip. Jadinya dia tuh bagus, tanpa baut sama sekali untuk pemasangan di segala sisi casing. Lalu yang keempat, support hard disk maksimal 2 dan juga SSD maksimal 2. Untuk hard disk tinggal dipasang aja lah di bagian atas maupun di bagian bawah bracketnya. Kalau SSD di bagian belakang ada satu slot dan juga satunya bebas di mana aja. Tinggal diakalin aja untuk yang itu. Lalu yang kelima, ada slot untuk kabel GPU supaya rapi di bagian depan, seperti penampakan yang ada di sini. Jadi kabelnya dia tuh kelihatan bagus dan juga tidak masuk dari segi lubang di bagian bawah mobo. Tapi kalau yang ini sudah ada tempatnya. Lalu yang keenam, terdapat rongga atau space up to sampai di 3 cm di bagian belakang casing untuk manajemen kabel supaya gampang ditutup dan juga dirapikan lah. Tapi kalau yang ada di sini memang gampang dirapikan. Udah saya coba menggunakan casing ini. Lalu yang ketujuh, ada karet atau busa di bagian kaki casing seperti gambaran yang ada di sini. Kakinya dia tuh tinggi dan juga busanya dia tuh tebal untuk peredam getaran dan juga aliran listrik. Jadinya aman lah untuk yang ini. Lalu yang kedelapan, udah free 3 fan ARGB yang dimana bisa diatur melalui tombol LED di bagian atas ataupun 3 pin RGB. Jadinya nggak usah khawatir kalau mobo kalian tidak support 3 pin RGB, masih bisa diganti melalui tombol di bagian atas. Kurang lebihnya seperti itu, dan lanjut ke kekurangannya. Yang pertama, tidak ada dust filter di bagian samping untuk mengambil udara dari luar ke dalam. Ini sebagai PR juga ya. Kalau sudah di atas 6 bulan lah, biasanya akan kerasa banyak debu di bagian dalam casing kalian. Kalau semisal tidak memakai dust filter di bagian samping, yang dimana dia itu mengambil udara dari luar ke dalam. Lalu yang kedua, jika lo pakai mobo tipe 4 slot RAM atau memanjang ke samping, wajib pakai kabel power supply yang kabelnya tersebut dia tuh flat di 24 pin. Kalau semisal tidak memakai kabel flat, kabel 24 pinnya tidak bisa keluar atau dipasang ke motherboardnya, karena dia itu sangat sempit sekali di bagian sela-sela sebelah fan. Dan kalau semisal pakai 2 slot RAM, dia tuh masih aman seperti gambaran yang ada di sini. Intinya seperti itu. Dan lalu yang ketiga, belum menemukan lagi, silahkan komen aja di bawah. Menurut kalian, apa kekurangan casingnya ini? Aerocool Viewport Mini. Jika lo sudah melihat video ini, dan ataupun sudah memakai casingnya ini, silahkan komen aja di bawah untuk diskusi bareng, kekurangan maupun kelebihannya. Intinya seperti itu, dan lanjut ke kesimpulannya. Di harga 470.000 menggunakan tipe akuarium di bagian atasnya dan juga MATX, apakah ini bagus atau tidak? Bisa dibilang ini bagus. Sudah free 3 fan ARGB, ini udah lumayan banget sih, tinggal ditambah aja radiator di bagian atas. Dan apalagi sirkulasi udaranya dia tuh bagus, cuma terpaut 1 derajat aja. Serta CPU coolernya dia tuh support semua yang menggunakan pipa dan juga radiator dual fan 14 cm maupun 12 cm, dan apalagi GPU sampai triple fan dia tuh bisa masuk. Dan juga di bagian bawahnya ada slot untuk kabel GPU supaya rapi seperti penampakan yang ada di sini. Dan kalau kurangnya seperti yang saya jelaskan tadi sih, tinggal membeli aja dust filter di bagian samping. Mungkin kurang lebih di harga 30 ribuan lah untuk yang tipenya 240 mm. Dan apalagi kalau spesial menggunakan mobo yang 4 slot RAM, harus memakai kabel power supply yang 24 pinnya dia tuh flat supaya bisa terpasang di casing yang ada di sini. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kalau berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, Aerocool Viewport Mini. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review-review papan PC seperti contoh yang ada di sini, CPU cooler, casing, SSD, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.